Dunia menyebutnya iblis. Sejak kecil ia dikejar-kejar, bukan karena membunuh, bukan karena berkhianat, tapi karena satu hal. Ia bisa membaca sesuatu yang tidak boleh dibaca. Ia bisa membaca sejarah, sejarah yang ingin disembunyikan oleh dunia. Nico Robin, seorang anak yang lahir di pulau kecil bernama O'Hara, memiliki beban yang terlalu besar untuk anak seusianya. Dunia tidak memberinya tempat, tapi bajak laut memberinya rumah. Ini adalah kisah Nico Robin, sang arkeolog terakhir dari O'Hara. Awal mula, si anak yang bisa membaca poneglyph. Robin lahir dan tumbuh di O'Hara, pulau yang dikenal sebagai surga bagi para ilmuwan. Namun, masa kecil Robin jauh dari kata bahagia. Ibunya pergi untuk mencari sejarah dunia, dan dia tumbuh dalam kesendirian. Yang menemaninya hanyalah buku, reruntuhan, dan para profesor yang kemudian menjadi keluarganya. Saat berusia 8 tahun, Robin berhasil lulus sebagai arkeolog, dan bukan hanya itu, dia bisa membaca poneglyph, prasasti kuno, yang dianggap sebagai kunci menuju sejarah terlarang dunia, Void Century, dan disinilah semuanya bermula. Buster Call dan trauma seumur hidup. Pemerintah dunia tak tinggal diam. O'Hara dihancurkan oleh Buster Call, serangan besar-besaran dari angkatan laut. Robin menjadi satu-satunya yang selamat, tapi dengan harga yang sangat mahal. Ia menjadi buronan dengan bounty 79 juta beri sejak umur 8 tahun. Dunia memanggilnya iblis, tapi yang mereka tak tahu, dia hanyalah seorang anak kecil yang ingin tahu kebenaran. Hidup dalam pelarian. Selama puluhan tahun, Robin hidup berpindah-pindah, bergabung dengan kelompok demi kelompok, hanya untuk bertahan hidup, dikhianati, dimanfaatkan, dan dijadikan alat oleh orang-orang yang hanya ingin memanfaatkannya. Tapi Robin tidak pernah menyerah. Ia terus mempelajari poneglyph, berharap suatu hari bisa menemukan Rio Poneglyph dan mengungkap kebenaran yang disembunyikan dunia. Titik balik, Straw Hat adalah rumah. Semua berubah saat ia bertemu Luffy dan kru topi jerami. Di Enies Lobby, untuk pertama kalinya Robin tidak berjuang sendirian. Dia sudah pasrah, menyerahkan diri pada si Peace Milan, menganggap hidupnya tidak ada artinya. Namun kru topi jerami membalikkan semua itu. "Apa yang kau inginkan, Robin?" teriak Mugiwara no Luffy. Dan Robin akhirnya menangis dengan penuh haru. "Aku ingin hidup, bawalah aku pergi dari sini." Itu bukan hanya momen penyelamatan, itu adalah momen kelahiran kembali Nico Robin. Robin setelah time skip. Setelah 2 tahun pelatihan, Robin kembali sebagai sosok yang lebih tenang, lebih kuat, dan lebih bijaksana. Ia tahu posisinya bukan sekadar arkeolog, tapi juga kunci bagi masa depan dunia. Dalam pertarungan melawan Black Maria, Robin menunjukkan bahwa dia bukan hanya anak pintar. Dia adalah petarung, penjaga sejarah, dan bagian tak tergantikan dari topi jerami. Penutup Nico Robin bukan karakter biasa. Dia simbol harapan, simbol kekuatan dalam kesepian, dan simbol bahwa keluarga sejati bisa ditemukan, bahkan di tengah dunia yang ingin menghilangkan dirimu. Jangan remehkan kekuatan seorang wanita yang haus pengetahuan dan memiliki keluarga yang mencintainya. Kalau kamu salut sama kisah perjuangan Robin, jangan lupa tekan like dan tulis komentar. Aku ingin hidup. Biar kita tahu kamu juga bagian dari keluarga besar topi jerami. Subscribe channel ini untuk kisah-kisah One Piece lainnya yang gak kalah menyentuh dan epic. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nakama.